brazalete no te lo regala nadie, no es nada fácil. Sobre todo en el Real Madrid, que el capitán al final pues es uno de los jugadores más representativos del equipo, es el que más ejemplo tiene que dar en todos los aspectos, tanto fuera como dentro del campo. Sepak bola sering mengajarkan kita satu hal, yang indah lebih mudah dicintai, yang rapi lebih mudah dipuji, tapi tidak semua kemenangan lahir dari keindahan. Sergio Ramos adalah pemain yang mudah dinilai dari luar. Kartu merahnya banyak, duel-duelnya keras, teriakannya lantang. Semua itu nyata, namun di sepak bola level tertinggi. Pertanyaannya bukan siapa yang paling bersih, melainkan siapa yang bertahan saat pertandingan mulai runtuh. Dan mungkin disitulah kita perlu melihat Sergio Ramos dari sudut yang berbeda. Ada satu panggung yang selalu kembali ketika nama Sergio Ramos dibicarakan, yaitu El Clasico. Real Madrid melawan Barcelona di era emas mereka. Ada Messi, Iniesta, Xavi. Bukan sekadar pemain hebat, tetapi sebuah sistem yang hidup. Bergerak cepat, cair dan nyaris tak bisa diprediksi. Satu sentuhan kecil bisa memecah garis. Satu dribble bisa mengubah nasib pertandingan. El Clasico jarang berjalan normal. Ia hampir selalu jatuh ke fase hidup dan mati. Tempo meledak, ruang menyempit, dan keputusan harus diambil dalam sepersekian detik. Tidak mengherankan jika Sergio Ramos tercatat sebagai pemain dengan kartu terbanyak dalam sejarah El Clasico. Lebih dari 14 kartu kuning dan 5 kartu merah. Bagi banyak penonton, angka ini terlihat seperti bukti kecerobohan, emosi yang tidak perlu, dan perasaan itu valid. El Clasico adalah panggung global. Setiap pelanggaran diperbesar. Namun menghadapi kelincahan Messi di ruang sempit, pergerakan tanpa bola Iniesta, dan sirkulasi cepat Barcelona. Seorang bek tidak sedang menjaga satu pemain. Dia sedang berusaha menutup sistem yang hidup. Dalam kondisi seperti itu, bertahan bukan lagi soal posisi ideal. Bertahan adalah soal menutup kemungkinan terakhir sebelum segalanya runtuh. Tidak selalu benar, tidak selalu indah, tapi hampir selalu lahir dari satu hal, keengganan untuk mundur. Dan justru karena El Clasico sedemikian liar, cara bertahan Sergio Ramos tidak pernah bisa dibaca dari satu sudut kamera saja. Label lain yang sering melekat pada Ramos adalah bek kasar, terlalu fisik, terlalu frontal, dan memang duel-duelnya jarang terlihat lembut. Namun dalam sepak bola elit, kontak fisik tidak selalu lahir dari emosi. Seringkali ia lahir dari kalkulasi intensitas. Perhatikan bagaimana Ramos bermain melawan Bayern Munchen, Juventus, atau Atletico Madrid. Duel kerasnya hampir selalu datang lebih awal dan sering terjadi jauh dari kotak penalti. Ini bukan kepanikan di detik terakhir. Ini adalah bahasa peringatan. Pemain kreatif hidup dari rasa aman. Begitu rasa aman itu goyah, keputusan mulai ragu dan sentuhan mulai terlambat. Ramos memotong proses itu di awal, bukan untuk mencederai, melainkan untuk menghentikan keyakinan sebelum keyakinan itu berubah menjadi peluang. Ketika duel fisik sudah menjadi bahasa, pertandingan pun tidak lagi hanya dimainkan dengan kaki, tetapi dengan emosi. Ada hal lain yang sering membuat Ramos terlihat berlebihan. Teriakan, gestur, provokasi. Bagi sebagian penonton, ini tampak seperti drama yang tidak perlu. Dan kesan itu bisa dimengerti. Namun sepak bola elit tidak hanya ditentukan oleh taktik, ia juga ditentukan oleh energi kolektif. Lihat Ramos di laga-laga besar. Final Liga Champions 2017 melawan Juventus atau semifinal 2016 melawan Manchester City. Saat tempo turun dan tekanan mulai menekan Madrid, Ramos jarang memilih diam.
Dia berteriak, mengatur garis, dan mengambil ruang emosional di tengah lapangan. Bagi lawan, itu mengganggu fokus dan memicu emosi. Namun bagi timnya, itu menjadi sinyal sederhana. Pertandingan ini belum selesai. Seringkali, satu teriakan Ramos cukup untuk membuat satu tim bertahan 1 menit lebih lama. Dan dalam sepak bola, 1 menit sering berarti segalanya. Ramos juga sering disebut terlalu emosional, tidak dingin, tidak tenang, dan memang Ramos tidak menyembunyikan emosinya. Namun di sepak bola elit, emosi tidak selalu berarti kehilangan kendali. Kadang emosi adalah alat kepemimpinan. Perhatikan Ramos di laga dengan tekanan ekstrim, final Liga Champions 2016 melawan Atletico Madrid atau semifinal 2014 di Allianz Arena melawan Bayern. Saat stadion memanas dan tekanan merambat ke tim, Ramos memilih menjadi wajah konflik. Dia menyerap teriakan, menanggung sorotan, dan membiarkan dirinya menjadi pusat ketegangan. Bukan karena menikmati konflik, melainkan karena memahami satu hal. Jika kapten tidak menanggung tekanan, tekanan itu akan menyebar ke seluruh tim. Ramos mengumpulkan tekanan itu, lalu memikulnya sendirian. Ada satu momen yang hampir selalu muncul ketika nama Sergio Ramos dibicarakan. Final Liga Champions 2018 melawan Liverpool, insiden dengan Mohamed Salah. Bagi banyak penonton, itu adalah pelanggaran yang dianggap membahayakan, berisiko tinggi dan berdampak besar, dan perasaan itu valid. Cedera Mohamed Salah mengubah jalannya pertandingan dan tidak sedikit yang menyesalkan kejadian tersebut. Bukan hanya karena dampaknya pada laga, tetapi karena risiko fisik yang ditimbulkan. Namun sepak bola elit juga perlu dibaca dari satu kata kunci, intensitas. Final Liga Champions adalah 90 menit dengan tekanan maksimum. Setiap duel terasa lebih berat, setiap perebutan bola terjadi di batas fisik dan mental pemain. Dalam intensitas seperti itu, pelanggaran tidak selalu lahir dari niat jahat atau perencanaan. Seringkali ia muncul dari reaksi sepersekian detik saat dua pemain sama-sama berusaha memenangkan posisi. Bagi Liverpool, momen itu menyakitkan dan merugikan. Bagi Real Madrid, momen yang sama berujung menguntungkan secara pertandingan tanpa harus menjadi sesuatu yang pantas dirayakan. Sepak bola tidak selalu adil, dan justru karena itu, ia selalu mengingat momen-momen yang paling meninggalkan luka. Final 2018 bukan pembenaran atas pelanggaran, dan juga bukan vonis niat. Ia adalah pengingat bahwa di level tertinggi, garis antara intensitas dan risiko seringkali sangat tipis. Dan Sergio Ramos, seperti sepanjang kariernya, berdiri tepat di garis itu. Ada satu kebiasaan Sergio Ramos yang jarang dimiliki bek lain. Di menit-menit akhir saat sebagian pemain berharap waktu cepat habis, Ramos justru maju. Bagi sebagian orang, ini terlihat sebagai risiko yang tidak perlu. Dan pandangan itu masuk akal. Namun, sepak bola elit jarang memberi ruang aman. Di momen tertentu, yang tersisa hanya pilihan untuk hadir atau menghilang. Lihat final Liga Champions 2014 melawan Atletico Madrid atau pertandingan Liga melawan Deportivo, Sociedad, dan Sevilla. Polanya sama. Waktu menipis, tekanan meningkat, dan Ramos menolak menyerah pada waktu. Beberapa malam risiko itu menghukumnya. Namun di malam-malam terbesar, risiko itulah yang menghidupkan kembali Madrid. Sergio Ramos bukan bek yang paling rapi, bukan yang paling tenang, dan mungkin bukan yang paling mudah disukai. Namun sepak bola tidak selalu dimenangkan oleh yang paling disukai. Ada pemain yang dikenang karena keindahan.
Ada juga yang dikenang karena keberanian untuk berdiri saat semua orang ingin mundur. Sergio Ramos memilih yang kedua. Dia tidak bermain untuk terlihat bersih. Dia bermain agar timnya tetap hidup. Dan mungkin disitulah letak sisi lain Sergio Ramos. Bukan sekadar sebagai bek, tetapi sebagai penjaga keberanian. Inilah jejak sang legenda, Sergio Ramos.